Tahukah kamu bahwa Indonesia menempati urutan kedua di dunia setelah India sebagai negara dengan penderita TBC tertinggi di dunia? Menurut Global Tuberculosis Report 2020, insiden TBC di Indonesia mencapai 845.000 kasus dengan rasio sebesar 312 tiap 100.000 penduduk per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa TBC merupakan masalah darurat yang harus ditangani dengan serius dan menjadi prioritas setiap masyarakat. Nah, sebelum kita tahu tentang cara penanganannya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu TBC. TBC atau tuberkulosis adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang dapat menyerang berbagai organ, terutama paru-paru. Bila tidak diobati atau pengobatannya tidak tuntas, TBC dapat menimbulkan komplikasi berbahaya yang berujung kematian. Cara penularan kuman TBC adalah melalui droplet atau percikan air ludah saat pasien TBC batuk, bersin, tertawa, atau berbicara. Kuman tersebut akan menginfeksi penderita lainnya. Seseorang yang terinfeksi kuman TBC akan mengalami gejala umum, yakni batuk berdarah selama 2 minggu berturut-turut atau lebih. Kemudian akan diikuti gejala tambahan seperti batuk darah atau dahak bercampur darah, sesak napas, badan lemas, nyeri dada, malaise, nafsu makan dan berat badan turun, berkeringat di malam hari tanpa melakukan aktivitas fisik, serta demam meriang lebih dari 1 bulan. Melihat tingginya kasus TBC di Indonesia, pemerintah berupaya untuk menurunkan kasus TBC menjadi 1 per 100.000 penduduk sebelum tahun 2035. Hal ini dalam rangka mencapai target Indonesia bebas TBC tahun 2050. Lalu, apa upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai target tersebut? Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam mengurangi dan mencegah terjadinya TBC. Upaya pencegahan pertama dilakukan bagi masyarakat yang belum terkena TBC. Adapun upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan gaya hidup sehat, termasuk tidak merokok, meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, dan olahraga secara teratur, serta memastikan tempat tinggal memiliki sirkulasi udara yang baik dan cukup sinar matahari. Selain itu, TBC juga dapat dicegah dengan vaksin BCG. Vaksin BCG merupakan vaksin beku kering mengandung Mycobacterium bovis hidup yang dilemahkan. Vaksin BCG diberikan untuk bayi berusia di bawah 3 bulan guna memberikan kekebalan aktif terhadap tuberkulosis di negara-negara di mana kasus TBC masih tinggi, termasuk di Indonesia. Pencegahan penularan TBC dapat dilakukan dengan cara 1. Menutup mulut saat batuk atau bersin. 2. Membuang dahak di tempat yang benar. 3. Memastikan ventilasi udara yang baik. 4. Menggunakan masker saat beraktivitas di luar. 5. Memisahkan peralatan pribadi, terutama handuk, dan peralatan mandi. Pasien TBC juga harus mematuhi rencana pengobatan antibiotik yang diberikan. Biasanya diberikan 4 obat antibiotik yang dikonsumsi setiap hari dan tidak boleh dilewatkan. Periode perawatan ini dapat berlangsung selama 6 bulan hingga semua bakteri TBC ditumpas. Pada pasien TBC yang tidak mematuhi petunjuk konsumsi antibiotik, bakteri TBC dalam tubuh mereka dapat menjadi resisten terhadap antibiotik dan menjadi multi-drug resistant atau MDR-TB. Selain masa pengobatan yang lebih lama, MDR-TB lebih sulit untuk ditangani. Pengobatan MDR-TB terbagi ke dalam 2 tahapan, yaitu tahap awal dan tahap lanjutan. Dalam standar konvensional, pada tahap awal diberikan obat suntik sebanyak 5 kali dalam seminggu dan obat oral 7 kali dalam seminggu selama 8 bulan. Pada tahap lanjutan, diberikan obat oral 7 kali dalam seminggu selama 12-14 bulan. Saatnya Indonesia bebas TBC. Mulai dari kita.